Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di rumah? Malam ini, Alhamdulillah, saya dapat berkumpul dengan tamu-tamu istimewa. Tentunya sebagian sudah ada yang kenal dengan tamu-tamu istimewa saya, karena kebetulan beliau-beliau ini sudah pernah hadir di YouTube saya. Malam ini saya kedatangan tamu, memang khusus untuk membahas tentang spiritual dimension, dan tentunya kalau kita membahas tentang spiritual dimension, kita akan mencari tokoh-tokoh agama yang mewakili dari agama Islam pun ada, dan kebetulan malam ini kita padukan dengan agama Buddha. Dari agama Islam tentunya sudah kenal karena memang sudah sering sekali ada di YouTube saya. Ayo tebak siapa? Ya, beliau bernama Habib Muhammad Syami Alatas. Assalamualaikum Habib. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Satu lagi kita kenalkan untuk sahabat saya malam ini, dan kebetulan beliau juga sudah sering hadir di YouTube saya, bernama Bante Teja. Ya. Salam budaya. Iya, salam budaya. Ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Bante, kalau pernah kita bahas sebelumnya, sebelumnya kan saya pernah datang ke sini, dan kita membahas tentang bagaimana agama Buddha. Tapi malam ini ada sedikit perbedaan, karena memang sebelumnya udah pernah kita bahas. Nah, kebetulan kita ini sekarang berada di suatu ruangan di wihara. Nah, kan kalau saya lihat sekeliling di sini, Bante, banyak sekali replika-replika yang mungkin sahabat di rumah ingin tahu. Beliau-beliau ini replika siapa saja sih? Ini adalah para guru-guru yang beliau di Thailand. Banyak sekali yang sudah sampai ratusan tahun beliau meninggal. Sebagai bentuk penghormatan kita sebagai murid, ya tentunya kita sangat menghargai, sangat mencintai guru-guru itu. Makanya dibuat sebuah replika ini, kita simpan di ruangan meditasi ini. Ketika kita melakukan satu puja, penghormatan, doa, kita bisa mengingat beliau-beliau ini yang sudah pernah hadir itu ya, sebagai guru spiritual yang ya kita mengikuti perjuangan semangat beliau begitu. Nah, ini kan dibangun oleh sebuah replika ya, Bante ya. Replika sendiri ini memang dibuatnya di Indonesia atau memang dari negara luar? Kebetulan ini dibuat dari Thailand. Oh, dari Thailand? Semuanya? Iya. Nah, kalau untuk yang semua yang ada di sini, biksu-biksu Thailand atau dari Myanmar atau dari negara lain? Iya. Lebih banyak dari Thailand. Dari Thailand semua ya, Bante ya? Betul. Saya mau tanya, ini usia yang paling tua itu, beliau itu siapa, Bante? Salah satunya seperti di ujung itu Lumpuman. Lumpo Man. Iya. Kalau Lumpo ini sebutan seorang biku yang tua, yang sudah senior. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia kan kita sering seperti bapak, ibu begitu kan, kakek, nenek, buyut gitu. Lebih sepuh sekali. Lebih sepuh sekali. Iya. Kalau boleh kita tahu pengalaman beliau ketika dulu beliau masih hidup itu, ilmu apa yang ada di beliau? Tentunya sebagai tanggung jawab pertama sebagai seorang rohaniawan, khususnya seorang biku, mereka yang meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang biku, tujuannya adalah untuk melatih spiritual, untuk melatih pelepasan. Ya, salah satunya adalah pelepasan tentang duniawi. Ya, jadi hal yang paling penting yang beliau praktekkan adalah untuk mengikis, memotong sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri. Keegoan ya, Bang? Iya. Keegoan diri. Salah satunya seperti keserakahan, kemarahan, kebencian, iri hati. Hal-hal itu harus kita potong, kita lenyapkan di dalam diri kita. Dilepaskan ya. Iya. Dan tentunya ada perjuangan. Iya. Nah, ini di versi Buddha pun hal-hal seperti ini harus didepankan ya. Iya. Nah, kita sekarang tanya di versi agama Islam gimana, Habib? Gimana? Kalau untuk penghormatan ini memang ada kan, mursyid seorang murid kepada mursyidnya itu memang harus penghormatan benar.
Karena kalau dalam agama Islam itu dibilang orang tua kita itu ada 3. Iya. Yang pertama adalah yang melahirkan kita, yang kedua itu adalah yang memberikan anaknya kepada kita, mertua, dan yang ketiga adalah guru spiritual. Dan di antara 3 tersebut yang paling utama sebenarnya adalah guru spiritual. Karena apa? Karena kalau di dalam hadis, orang tuamu adalah penyebab engkau ada di dunia, tapi orang tua spiritualmu atau mursyid penyebab engkau kekal nanti di tempat baik di akhirat. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya ajaran-ajaran tersebut memang bertemu di suatu titik hal kebaikan. Iya. Nah tadi Bante bilang bahwa pengajarannya itu melepaskan keegoan. Keegoan, benar. Sifat serakah. Nah versi Islamnya seperti apa? Nah, dalam Islam pun sebenarnya memang karena dalam Magola atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang paling kuat atau orang yang paling hebat di dunia itu adalah bukan orang yang bisa membanting orang yang lebih kuat dari dirinya, tapi orang yang bisa membunuh sifat keegoan dalam dirinya. Gitu. Jadi benar, sifat-sifat keegoan itu kan adalah kalau dalam Islam itu setan atau hawa nafsu itu kan setan dalam diri kita gitu. Iya. Nah, ini sama aja sebenarnya sinkronisasinya, sinkronisasi seperti itu ya, bagus sekali ya. Iya. Jadi ya memang intinya mengajarkan semua kebaikan. Kebaikan benar. Ya. Nah, ya terbukti juga kenapa di Islam juga bahwa murid dan mursyid itu memang harus ada hubungan yang sangat baik, dan di Buddha juga ternyata sampai dipajang replikanya seperti ini. Iya. Nah, Bantes, ini di belakang saya ini saya lihat nih ada sesuatu yang istimewa. Kita lihat sendiri bagaimana sebuah ini kalau saya salah mohon maaf, beliau ini Siddhartha Gautama. Iya. Oh, nah mungkin sahabat di rumah ada yang tidak tahu. Iya. Ya, siapakah sosok dari Siddhartha Gautama? Iya. Siddhartha Gautama itu adalah seorang pangeran. Iya. Ya, dari kerajaan Sakya, yang mana beliau melihat kehidupan, melihat secara kesadaran, secara kebijaksanaan dan pengetahuan bahwa kita dilahirkan di dalam kehidupan ini mengalami lahir, tua, sakit, dan berujung pada kematian. Hal ini adalah rangkaian penderitaan setiap makhluk yang dilahirkan. Oleh karena itu, Pangeran Siddhartha yang gemerlap dengan kemewahan duniawi, ternyata juga dengan kesenangan apapun yang dimiliki juga mengalami hal ini semua. Jadi beliau dengan kebijaksanaan, kalau ada penderitaan, tentunya juga ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Dan cara untuk mengakhiri penderitaan ini bukan menuruti semua keinginan hawa nafsu. Bukan. Tetapi justru melepaskan semua hawa nafsu itu. Nah, oleh karena itu, Siddhartha sebagai putra mahkota, beliau meninggalkan istananya, keluarganya, melepaskan hasrat-hasrat itu semua. Demi mencari satu kebenaran, melihat kesunyataan. Setelah beliau mencari kesunyataan, kebenaran itu, dengan pemahaman, pengetahuan, kebijaksanaan yang beliau miliki, beliau menemukan ajaran kebenaran itu. Ya, sebagai obat untuk mengatasi kelahiran, usia tua, dan kematian. Oh, jadi memang beliau ini memang turun langsung untuk mencari nilai-nilai kehidupan ya, yang sejatinya tuh seperti apa. Iya. Jadi beliau ini memang seorang pangeran ya. Iya. Bahkan beliau mengatakan seperti ini, Bunda. Beliau bukan keturunan anak raja. Beliau bukan keturunan istilahnya pangeran. Tapi beliau keturunan seorang Buddha. Artinya keturunan seorang Buddha ini, kita lahir, kalau di dalam Buddhis, kita lahir itu berkali-kali. Oh, baik, ini saya benar. Iya. Setelah kita lahir dalam kondisi yang baik, sempurna, seperti menjadi manusia begini, kita melakukan hal baik, terus melakukan baik dalam kehidupan. Maka kebaikan inilah sebagai modal bahwa inilah yang menjadi keturunan kita, sifat baik kita. Jadi nanti ketika lahir kembali, ya hal-hal baik itu yang kita bawa. Kita sering memberi, sering berderma, sering cinta kasih, sering memaafkan, rela dalam hal-hal baik begitu kan. Nah, sifat-sifat baik ini akan kita bawa dalam kehidupan selanjutnya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Iya. Berarti di kehidupan Buddha ada istilah lahir berulang kali. Iya. Dan bekalnya itu adalah kebaikan. Iya.
Nanti kita tanya versi Islam. Apakah di versi agama Islam itu ada istilah akan lahir kembali? Kalau dalam Islam ya, bukan lahir kembali, cuman membawa bekal yang kita lakukan itu kepada penerus kita gitu loh, anak kita terutama. Karena saat karma itu ada dalam Islam itu, karma itu ada, dan karma itu tidak akan selesai, dan karma itu bisa dibawa sama anak keturunan kita. Kalau kita berbuat baik, anak kita pun bakal mengikuti kita berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Cuman kalau kita melakukan hal buruk, begitupun sama anak kita, terus berbuat buruk, berbuat buruk. Itulah yang sebenarnya rantai kehidupan lah, ibarat kata seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang istilahnya tuh apa yang kau tanam itulah yang kau petik. Iya. Benar. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah jadinya akan kebaikan juga. Iya. Nah, di sini makanya saya tertarik sekali. Jadi Siddhartha Gautama itu sahabat kurang lebihnya sudah tahu siapakah sebenarnya sosok dari Siddhartha Gautama. Pertanyaan saya, kenapa di sini kan kita lihat banyak sekali replika di tengah-tengahnya Siddhartha Gautama. Iya. Mengapa beliau ada energi unsur apa beliau dipasang di ruang meditasi ini? Iya. Di tengah para mursyid. Iya. Karena memang beliau sebagai bisa dikatakan pendiri, beliau bisa dikatakan sebagai orang yang bijaksana luar biasa. Melambangi kebijaksanaan dari manusia. Kebijaksanaan, cinta kasih yang sempurna. Jadi ketika beliau menemukan dharma, ajaran kebenaran itu, beliau menyampaikan kepada siswa-siswanya. Dan siswa-siswanya yang merasa sangat istilahnya beruntung sekali bisa mendengarkan ajaran kebaikan, supaya melepaskan penderitaan, supaya melepaskan sifat-sifat keserakahan, kebencian, iri hati. Nah, makanya beliau adalah sebagai orang yang sulit sekali untuk kita temuin. Ya. Sulit sekali ya. Sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Iya. Betul. Kalau kata Bante bilang sulit sekali, berarti ada kemungkinan bisa. Yang penting kita terus melakukan hal baik, maka kita akan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Iya. Nah, ini di sosok ini dari pandangan dari segi Buddha. Tentunya Islam pun mempunyai sosok yang begitu dikagumkan dengan sifat-sifat yang mulianya. Mungkin Habib di sini bisa cerita siapakah sosok beliau yang menjadi panutan di Islam? Ya, kalau boleh panutan di Islam bagi kita ya, sekarang itu adalah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan rahmatan lil alamin, cinta kasih kepada alam semesta. Gitu. Jadi taraf memang beliau ditaruh di terakhir, penutup para nabi kan. Cuman dalam hakikatnya sebenarnya seluruh alam semesta ini dibuat dari yang Allah ciptakan pertama itu adalah Nur Nabi Muhammad, Nur Ahmad namanya. Nur Ahmad. Nur Ahmad, baru diciptakanlah semuanya alam semesta ini. Nah, jadi yang paling sempurna itu tarafnya adalah Nabi Muhammad SAW. Habib tolong gambarkan bagaimanakah sosok beliau? Ya, sosok beliau nggak tinggi, nggak pendek, rambut ikal. Ini yang dari ringkaian kitab ya, rambut ikal, dan dia tegak dengan haibahnya gitu loh. Dan dia beliau ini tidak pernah memaksa. Beliau memang mendapat utusan Allah, Rasul itu kan utusan Allah Ta'ala untuk berdakwah. Nah, berdakwahnya beliau itu tidak pernah memaksa. Makanya terkadang sekarang orang ini yang Habib lihat ya di zaman sekarang ini, orang itu berdakwah cuman ada mepaksaan di sana. Itu kan yang nggak boleh sebenarnya. Padahal Rasulullah sendiri bilang tidak akan memaksa, hanya memberitahu ini loh yang baik, ini loh yang buruk. Silahkan mau ikut yang baik ya alhamdulillah, yang buruk ya sudah. Sifat dari baginda Rasulullah SAW sendiri itu seperti apa sifat dan karakternya? Karakter kalau cinta kasih beliau ini yang jadi gini, takaran cinta kasih yang sebenarnya adalah orang itu memikirkan bagaimana umatnya. Ibarat kata seorang mursyid ini yang benar-benar memikirkan murid-muridnya nanti. Bukan jadi yang maksudnya yang kita kagumi dalam Rasulullah SAW itu adalah beliau sampai memikirkan umatnya setelah beliau ini nggak ada.
Saat itu ada kisah beliau sampai nangis dan berguncang itu ars. Ditanya, Allah menyuruh malaikat Jibril, kenapa? Kenapa Rasulullah itu menangis? Rasulullah cuma bilang apa? Saya menangis, saya takut bagaimana keadaan umatku nanti saat aku tidak ada. Berarti kan cinta kasihnya melebihi apapun di situ. Kalau kita sebagai manusia biasa, kita mencintai sesuatu yang wujud. Iya. Sebenarnya hakikatnya gitu. Saya cinta kamu ya karena kamu wujud. Iya. Baik. Tapi saat kamu tidak ada, cinta itu berkurang. Nah, ini belum diciptakan kita di dunia, ini sudah dipikirkan Rasulullah. Nah, itu. Jadi konsepnya sebenarnya sama. Bagaimana dari Islam atau Buddha ini sebenarnya kayaknya mengajarkan bagaimana kita ini nantinya menjadi pribadi yang baik sebenarnya. Amin. Bukan begitu, Mas? Iya. Amin. Amin. Iya. Jadi mengajak kita kepada kebaikan semua ya. Iya. Nah, itu adalah ini sosok dari Siddhartha Gautama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang daripada berantem kan enaknya cinta kasih ya. Berantem itu kan ego, keegoan itu yang harus memang dibuang sebenarnya. Akunya itu karena akunya itu ya, Bante. Kalau dalam Islam itu kan aku itu kan punya siapa? Sebenarnya aku ini kan hakikatnya itu punya Allah Ta'ala. Punya yang esa lah. Aku itu yang punya esa. Cuman akunya ini yang pernah dipakai oleh iblis. Makanya iblis itu dilaknat sama Tuhan karena ada sombongnya aku. Padahal kalau misalkan dalam versi kita, dalam versi Muslim, iblis ini kan sudah beratus-ratus tahun berkhidmat sama Allah Ta'ala, beribadah sama pada Tuhan kan. Cuman karena ada akunya, keegoan ini sudah hilang. Mau begitu banyak ibadahnya, mau begitu banyak ilmunya, karena ada sedikit kesombongan hilang semuanya. Nah, pertanyaannya Bante, dengan kasihnya Rasulullah SAW, bisakah Rasulullah SAW menyayangi di luar agama Islam? Sekarang bisa, karena ada satu kisah saat Rasulullah itu lagi duduk dan berbincang sama para sahabat, tiba-tiba ada satu mayat Yahudi dibopong melewati Rasulullah, dan Rasulullah itu berdiri. Iya. Rasulullah itu berdiri. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, itu bukan dari umat kita katanya, bukan dari umatmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dengan baik Rasulullah bilang, memang dia bukan dari umatku, tapi dia ciptaan Allah Ta'ala. Jadi aku menghormati karena Masya Allah. Iya. Itu Rasulullah. Nanti sambil merinding. Masya Allah. Sampai seperti itu ya Rasulullah. Makanya kalau Habib bilang itu, kalau mursyid saya bilang, Bante, seluruh agama itu adalah wadah. Iya. Dan pasti mengajarkan kebaikan. Betul. Bukan kita menyamakan agama, bukan. Tapi kan hakikat konsep itu kan kita mengajarkan kebaikan. Iya. Nah, yang merusak kita ini adalah dalam diri kita sendiri sebenarnya. Bukan kan gitu, Bante, kalau di... Iya. Jadi memang indah kan. Malam ini sangat indah loh. Karena kita berbicara bukan masalah ego, tapi menselaraskan. Nah, tadi saya tertarik dengan Habib bilang katanya iblis. Versi Islam bahwa dikeluarkan dari surga karena aku sombongannya. Kita tanya pandangan terhadap agama Buddha, bagaimana sosok iblis kalau menurut agama Buddha? Iya, memang penting sekali untuk kita mengetahui bahwa dalam kehidupan kita setiap orang memiliki karakter sifat masing-masing yang berbeda. Ada yang mereka penuh dengan cinta kasih, ada yang marah, ada yang juga sulit memaafkan, ada yang enteng tangannya memberi, ada yang karena kemelekatan merasa bahwa apa yang dimiliki itu tidak boleh orang lain juga mengambil. Nah, sifat-sifat ini dikarenakan adalah perilaku kita sendiri juga dalam kehidupan. Seperti kalau kita sering berbuat baik, semakin sering kita menolong orang, maka sifat baik cinta kasih kita akan berkembang. Ya kan? Ya. Pasti akan berkembang. Tetapi ketika kita selalu marah, tidak suka melihat orang lain yang sukses, tidak suka melihat orang maju, maka sifat ini akan menjadi karakter yang tidak baik. Dan karakter sifat yang tidak baik ini tentunya akan menjadi bekal kita di kelahiran yang akan datang. Dilahirkan menjadi, seperti lahir di alam yang lebih rendah. Salah satunya misalnya iblis atau setan dan sebagainya.
Dan itu akan menjadi ya sudah bawaan dari semenjak dia kehidupan yang sebelumnya. Maka seperti itu terus nanti. Oh ya Tuhan. Ya. Jadi ya Tuhan. hati-hati juga. Iya Tuhan. Apalagi kalau iblisnya berwujud manusia. Iya. Masya Allah. Oleh karena itu sangat penting sekali kita untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang penuh dengan sifat-sifat yang baik. Ya. Agar kita lahir di alam yang lebih baik. Iya. Tadi ada saya tertarik, ada alam yang rendah. Iya. Pasti kalau ada rendah ada alam yang tinggi. Iya. Nah, kalau alam yang tinggi itu seperti apa? Kalau versi agama Buddha. Iya. Kalau di dalam agama Buddha itu ada 31 alam kehidupan. Banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Seperti paling bawah seperti peta. Peta. Iya. Peta, asura, neraka, alam binatang, baru alam manusia. Setelah itu alam dewa. Dan alam-alam dewa ini mempunyai pahala atau kebajikan semasa hidupnya. Semakin banyak kita berbuat baik, maka dia akan lahir di alam dewa yang lebih tinggi. Masya Allah. Itu ya sama seperti ketika kita punya uang di dalam dompet, di dalam tabungan, semakin banyak uang yang kita miliki, kita mau pergi kemanapun, jauh kemanapun bisa dengan uang itu. Kita mau beli dengan barang apapun yang mewah juga bisa. Tetapi kalau di dalam dompet itu cuma ada 100.000, ya mentok-mentok habis ya, sampai di mana? Iya, betul. Itu akan habis. Nah, sama seperti kebaikan yang kita lakukan. Dalam kehidupan ini semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka pahalanya akan lahir di alam dewa yang lebih tinggi. Dari usianya lebih panjang. Dari kebahagiaan secara gemerlap, kemewahan juga luar biasa. Begitu. Begitu, jadi memang ya tadi itu lagi ada apa yang kau tanam itulah yang kau petik. Iya. Nah, kalau saya melihat banyak kehidupan yang di agama Buddha itu tertarik saya dengan berbagai macam alam. Ada 31 ternyata ya. Iya. Dan di setiap apa yang sekarang kita sudah lahir bisa saja masuk ke alam-alam yang 31 itu. Iya. Nah, alam yang paling rendah itu peta ya. Peta. Peta, asura, Peta dan asura. neraka. Nah, kalau neraka itu paling istilahnya paling menyedihkan ya. Kalau peta? Peta itu biasa kalau orang sering dengar seperti alam setan. Iya, alam peta. Beda dengan neraka ya, Mas? Beda. Kalau alam neraka ini jauh lebih, jangan sampailah turun ke sana. Jangan mengerikan lah. Iya. Kalau alam peta ini masih mending, ya kan? Karena kan kadang kan kita sembahyang, misalnya sembahyang seperti ada sesajian, misalnya buah, makanan, mereka masih bisa makan, masih bisa menikmati. Oh iya benar. Ada beberapa, ya kan? Tapi kalau alam neraka udah turun di alam neraka itu paling menderita. Udah paling penghabisan ya. Iya. Baiklah. Nah, sekarang topik malam ini kita satukan tujuan dengan topik malam ini, Bante. Iya. Kebetulan memang kan kenapa saya membawa Habib Muhammad Syamil Alatas bersama Bante. Di sini kita ingin bukan memadukan, tapi kita ingin melihat pandangan-pandangan kembali dari agama Islam dan agama Buddha. Kalau dari agama Islam kan tentu kan kita tahu ada istilah ruqyah dan istilah energi negatif dengan energi positif. Nah, kita mulai dari versi Islam dulu. Menurut Habib, ruqyah itu apa? Dan gimana prosesnya? Kalau ruqyah itu, kita balik dulu ya. Arti ruqyah itu adalah benteng sebenarnya. Arti dari kata-kata ruqyah itu adalah benteng. Maksudnya bagaimana membentengi diri kita ini dari polusi. Polusi negatif sebenarnya dari alam sekitar kita, dari lingkungan kita sebenarnya gitu. Nah, proses untuk meruqyah itu adalah bagaimana ya tadi pribadi diri kita itu menjadi baik. Dengan apa? Dengan kita menyelaraskan atau ibarat kata manunggaling lah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, sebenarnya seperti itu. Seperti itu.
kita ruqyah, tentunya kan ketika Habib ruqyah seseorang, tentunya yang Habib ruqyah itu di dalam dirinya ada energi negatif, ya, ada kehadiran sosok-sosok makhluk lain yang negatif. Biasanya kalau ruqyah itu selalu menemukan yang negatif, Habib, atau memang suka ada yang positif? Nah, kalau sebenarnya begini, terkadang kita meruqyah atau sebenarnya kita ini meruqyah hanya untuk biar mereka ini sadar sebenarnya, bukan kita ini menghilangkan jin tersebut atau apa. Jadi saat dia sakit, ini kan dia bergolak energi antara dirinya dan lingkungan sebenarnya. Nah, dikeruhkan sama adanya gangguan jin biasanya. Tapi nggak semuanya jin sebenarnya. Cuman kadang ruqyah itu ada yang dalam dirinya, maaf, stres atau karena beban pikiran atau apa. Nah, kita selaraskan untuk bagaimana pribadinya ini untuk mengingat yang Maha Esa sebenarnya. Kalau versi Habib seperti itu? Iya, karena mau tidak mau, kalau dalam versi saya, maksud versi Islam, semua apa yang dilakukan atau terkena kepada kita itu kan udah kodratnya takdir Allah Ta'ala. Maksudnya Allah ini, Tuhan ini, yang Maha Esa ini adalah cinta kasih. Yang maha cinta, yang maha baik, yang maha pemberi, yang maha pengasih sebenarnya. Nah, kenapa orang ini dapat satu gangguan seperti itu? Maksudnya apa? Allah ini memberitahu bahwa kekuasaanku yang paling besar. Saat engkau lupa dengan aku ingatkan dengan berbagai macam cara, salah satunya itu. Nah, dipertemukan sama orang-orang ibarat kata ahli ruqyah atau ahli membentengi, gitu loh. Bukan dia yang membentengi, cuman mengingatkan lagi. Ayo zikir. Mengingatkan keimanan. Ayo zikir, ayo kita meditasi, ayo kita baca ibarat kata kan la ilaha illallah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha satu. Ayo kita gitu. Nah, saat dirinya itu selaras dengan dia berzikir kepada Allah Ta'ala, dia bertobatlah di situ untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Energi negatif itu hilang dengan sendirinya. Baik. Jadi nggak perlu dipaksa kayak ibarat kata dipencet lah. Kayak itu kan banyak dipencet. Habib ini, jadi nggak perlu ya Habib ya? Nggak perlu karena karena kalau ini versi saya ya, maksudnya untuk yang lihat juga kan banyak versi ruqyah itu. Kalau yang saya diajarkan sama mursyid, saat kita pernah ngomong masalah ruqyah sama mursyid cuma bilang apa? Kalau misalkan itu yang ganggu jin, jangan kita sakitin juga. Kan kalau kita pencet ini atau pencet ini, mereka pun sakit. Ya kan? Jangan disakitin juga. Bahkan kita dibalikin sama mursyid saya, mursyid Habib. Ente mau nggak kalau disakitin sama orang? Nggak mau kan? Bingung gitu. Penghormatannya mesti gitu ya mursyidnya ya. Nah, jin pun kan makhluknya Allah. Dan dia juga punya hati nurani yang baik. Kalau kita dengan penjelasan yang baik, dengan energi positif yang kita pancarkan kepada dia juga bakal mengerti. Dan dia akan lepas dengan sendirinya. Tanpa ada pemaksaan, tanpa ada nyakitin itu. Jadi memanfaatkan makhluknya Allah jin itu untuk menyembuhkan. Sebenarnya bukan untuk menyembuhkan. Nah, kebanyakan kita ini terlena dengan itu. Kita memanfaatkan makhluknya Allah pun juga nggak boleh kan sebenarnya. Jadinya nantinya apa? Kalau misalkan ini orang ditakdirkan sama Allah Ta'ala karena ibarat kata kiriman, dan itu satu taraf dengan jin yang dia pegang, orang ini yang dia pegang, dia pasti ngomong nggak mau. Contohnya misalnya, ini jin A. Ketemulah nih misalkan orang ini sakit kena jin A nih. Jin A. Ya kan? Ketemulah sama seorang ahli ruqyah tadi dengan membawa jin B ibarat kata. Cuman jin A dan jin B ini satu daerah. Satu guru lah, seperguruan misalkan. Nah, orang ini pasti bilang, oh enggak. Saya nggak kuat. Atau saya nggak bisa. Itu pasti. Tapi kalau kita dengan kekuasaan Allah Ta'ala, kita berpasrah diri kepada Allah Ta'ala dan bilang, saya bukan yang menyembuhkan Anda, cuman karena wasilah yang Allah berikan Anda bertemu dengan saya, insya Allah dengan ridhonya Allah Anda sembuh. Itu kan lebih bagus. Jadi yang bermain kuasa Tuhan yang Maha Esa sudah. Mengingatkan keimanannya. Mengingatkan keimanannya. Nah, berarti Habib versi yang mengingatkan kepada Allah, bukan dengan gunakan jin. Enggak. Enggak. Kalau kayak dia. Nah,
Itu berarti versi dari agama Islam dan versi dari Habib sendiri cara proses untuk ruqyah. Nah, sekarang kita tanya agama Buddha. Ya. Di agama Buddha, saya mungkin takut salah nih Bante, mohon maaf kalau ada kesalahan. Apakah di agama Buddha itu terdapat pengusiran pada energi-energi negatif atau kepada makhluk-makhluk yang negatif? Ya. Apakah di agama Buddha itu ada seperti itu? Iya. Memang hal-hal seperti ini kita tidak bisa hindari. Iya, betul. Ya, karena untuk mengontrol diri kita sendiri saja kadang kita mungkin tidak mampu. Seperti kita marah, kita benci, kita untuk mengendalikan kemarahan kita saja kita mungkin kewalahan. Iya. Tidak bisa mengontrolnya. Apalagi dengan energi-energi yang di luar dari diri kita yang mungkin sebagian orang bisa melihat, bisa komunikasi, mungkin lebih mudah. Ya. Tetapi ketika orang tidak bisa melihat dan komunikasi dengan makhluk-makhluk itu, tentunya akan lebih sulit. Bante akan mengambil satu gambaran seperti begini. Contoh ketika kita naik pesawat, ya, nanti krunya akan mengingatkan, tolong handphonenya dimatikan. Ya kan, sebelum pesawat itu terbang. Waktu landing juga begitu. Nah, hal ini seperti ketika kita naik pesawat itu supaya sinyal di dalam orang yang menggunakan handphone tadi, misalnya di dalam pesawat 200 orang, supaya tidak mengganggu komunikasi antara pilot dengan penghubung dari jalur itu sendiri. Ya. Makanya dimatikan. Nah, ketika handphone semua itu nyala, tentunya akan mengganggu sinyal, ya kan? Nah, sama seperti dalam kehidupan kita. Ketika kita selalu berpikir yang baik, ya kita nggak pernah mikir jelek, ya kita nggak pernah istilahnya membiarkan pikiran kita itu berkeliaran sesukanya. Kita mengendalikan perbuatan kita, kita mengendalikan ucapan kita dan pikiran kita, maka hal ini akan membentengi diri kita. Salah satunya dengan selalu menjaga moral, memiliki moral yang baik, ucapan hati-hati, jangan menyakiti hati orang lain, perbuatan juga hati-hati, jangan menyakiti orang lain, dan terutama adalah pikiran untuk terus melatih kesadaran. Dengan terus kita melatih kesadaran, maka kita akan terhindar dari energi-energi yang negatif tadi. Ya. Nah, hal ini penting untuk dilakukan pertama. Tetapi ketika beberapa orang yang mungkin kesadarannya kurang, ya akan lebih mudah untuk mendapatkan energi-energi yang negatif tadi, ya kan? Nah, oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan energi-energi yang negatif, hal yang perlu kita lakukan adalah salah satunya, tadi Habib sudah sampaikan, kita ingat dengan Maha Kuasa, kita ingat dengan Guru. Kita ingat dengan ajaran-ajaran kebaikan. Dengan kita mengingat hal-hal baik ini, maka kesadaran kita pelan-pelan akan menjadi kuat. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, setelah kita melakukan hal baik itu, tentunya kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Dan kebanyakan orang ketika mereka merasa tidak tenang, mereka takut, mereka khawatir, cemas, dan sebagainya. Hal ini akan menurunkan tingkat kesadaran seseorang. Dan sangat mudah, ya bisa dikatakan seperti kesurupan atau makhluk-makhluk yang masuk, begitu kan? Oh, itu bisa terjadi ya? Bisa. Oh, dari dalam dirinya itu akhirnya menarik makhluk-makhluk yang tidak baik itu masuk ke dalam diri. Iya. Tetapi kalau di dalam Buddhis ini lebih sering menggunakan kata dipengaruhi. Oh, dipengaruhi kalau dalam agama Buddhis. Itu maksudnya gimana? Iya, seperti tadi Bante ambil contoh ketika kita naik pesawat, handphone semua harus dimatikan supaya tidak mengganggu sinyal. Ya kan? Nah, jadi ketika kita punya pikiran yang baik, otomatis kesadaran yang baik, tingkat kesadaran yang kuat, maka hal-hal yang buruk tadi mau menyerang kita, mau mempengaruhi kita tidak bisa. Tetapi kesadaran kita menurun, seperti tadi Habib katakan, kita cemas, kita banyak masalah, ya hal itu akan lebih mudah untuk menyerang.
kita akan terpengaruhi dengan hal-hal negatif tadi. Ya kan? Jadi kembali bahwa signal yang dalam diri kita juga harus memancarkan yang energi yang baik. Iya. Agar juga makhluk-makhluk sekitar juga yang tidak baik atau tidak baik akan tersaring dengan sendirinya gitu ya. Nah, kalau gambaran dari Bante bilang tadi apa istilahnya dipengaruhi iya. Negatif dan positif. Kalau di agama Buddha berarti yang dimaksud dengan dipengaruhi yang positif itu seperti apa? Berarti kan masuk dalam diri kita. Itu apa tuh ya Bante maksudnya? Begini, ketika kita sering melakukan hal-hal baik, tentunya orang-orang di sekitar kita akan menjadi baik. Ketika energi-energi positif yang kita kembangkan, kita munculkan di dalam diri, maka hal yang pertama yang kita rasakan adalah kita mendapatkan kebahagiaan sebelum orang lain mendapatkan kebahagiaan. Jadi hal pertama yang mendapatkan nyaman, bahagia, tenang itu diri kita sendiri sebelum orang lain. Sebaliknya juga, tetapi ketika kita mengisi energi-energi yang negatif di dalam diri kita, bukan hanya orang lain yang mendapatkan penderitaan, rasa susah, tetapi diri kita yang pertama yang mendapatkan. Nah, oleh karena itu, ketika kita bertemu dengan hal-hal yang baik, kita melakukan hal baik, maka energi yang baik itu yang akan terus datang kepada kita. Nah, seperti contoh, misalnya air botol ini. Kalau kita isi dengan air yang bersih, maka botol ini menjadi minuman dan akan memberikan manfaat untuk kita. Tetapi ketika kita isi dengan air yang kotor, tentunya tidak bisa memberikan manfaat untuk tubuh kita. Tetapi bukan berarti tidak bermanfaat air yang kotor ini. Bisa bermanfaat juga untuk hal-hal yang lain. Misalnya tumbuhan, ya kan? Kita siram ke bunga, jadi mekar, cantik, indah. Nah, oleh karena itu hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kita ini sangat penting untuk kita jaga. Kembali lagi pada hal baik. Indah ya malam ini ya. Menselaraskan. Iya. Nah, jadi kalau tadi Habib sudah dengan caranya bilang untuk menghadapi jika seseorang itu terdapat energi yang tidak baik di dalam diri seseorang. Kalau Bante, bagaimana Bante menghadapi bila Bante bertemu dengan seseorang yang sangat memancarkan energi negatif? Nah, bagaimana cara Bante untuk menghadapi orang tersebut dan mengobatinya? Itu cara seperti apa? Memang ini sudah menjadi karakter atau sifat seseorang. Dan saya yakin juga setiap orang ingin hidup lebih baik, ingin bahagia. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya saat itu, ketika terus melakukan hal-hal yang negatif, kita juga tidak bisa menyalahkan 100% dalam kehidupan saat ini yang dia alami. Karena memang hal-hal itu sudah dia timbun, dia sudah tabung sejak lama. Oleh karena itu, kita tidak boleh membenci orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Ya, tadi Habib sudah ingatin, kita harus pancarin cinta kasih. Justru yang apapun yang tidak baik, kita harus berikan yang terbaik. Seperti penghormatan kepada guru, orang tua tadi. Tadi juga mendengar Habib sampaikan sampai Bante merinding juga. Ya, Bante merinding loh. Nah, ternyata di zaman Buddha juga terjadi seperti itu, Habib. Jadi ketika beliau itu sedang berjalan dengan murid-murid beliau, Sang Buddha di pinggir jalan itu beliau melihat setumpuk tulang belulang. Tidak tahu tulang siapa. Tetapi Buddha justru malah memberikan sikap anjali penghormatan kepada tulang itu. Ya kan? Lalu murid beliau datang. Bante adalah guru para dewa dan manusia. Orang yang agung, orang yang dipuja, orang yang dihormati. Tetapi kenapa Bante memberikan penghormatan kepada tulang yang tidak tahu itu siapa? Justru Buddha mengingatkan bahwa kelahiran kita sudah berkali-kali tidak tahu sebanyak apapun itu. Kita tidak tahu, mungkin salah satu tulang belulang ini adalah dulu anggota keluarga kita. Mungkin orang tua kita, ibu kita, ayah kita.
Inilah yang harus kita ingat sebagai bentuk penghormatan. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan, ya bisa jadi dalam satu keluarga kan kadang suami istri sering berantem, sama anak juga sering berantem, ya kan? Sebetulnya ya kita sudah sering berantem juga, gitu loh. Cuman kan sekarang kita gimana sih ketika ketemu orang yang nggak baik begitu? Apa kita lawan juga? Ya kalau kita lawan ya kapan selesainya? Ya kan? Justru kita akan terus bertemu dengan orang-orang seperti itu dalam kehidupan selanjutnya. Nggak usah tunggu kehidupan yang selanjutnya, kehidupan sekarang. Contoh, ya kan? Malam hari ini kita senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kita keluar dari ruangan ini. Ada orang di luar misalnya sedang ada tekanan, stres. Kita tanya, Pak, Bu, kenapa? Ya banyak pikiran. Tapi lihat kita dengan senyum, dengan aura positif, aura yang baik. Dia mungkin merasa ceria, merasa bahagia. Tetapi ketika kita keluar dengan amarah, dengan kebencian, dengan rasa tidak senang, orang itu juga, wah ini nantangin apa ya? Gitu. Sangat baik sekali itu. Masya Allah, indah banget. Jadi memancarkan ya dari kita. Iya. Kebaikan. Pancaran itu ya. Iya. Itulah energi positif tersebut ya. Saya nggak tahu, saya malam ini speechless loh. Saya nggak tahu, nggak tahu harus mau ngomong apa karena memang luar biasa malam ini karena memang saling memancarkan. Kalau di luar sana ada sebuah gesekan ataupun perbedaan itu salah sekali karena malam ini saya dudukkan benar-benar bagaimana mewakili agama Islam seorang Habib dan dari agama Buddha seorang biksu atau bante dan ternyata selaras sekali pembicaraannya dan intinya bahwa adalah tetap kepada cinta kasih dan hal kebaikan. Itu. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau di agama Buddha adakah nilai-nilai leluhur yang terpancar? Iya. Dan masihkah di agama Buddha itu mempercayai nilai-nilai leluhur tersebut? Iya. Tentunya leluhur sangat penting untuk kita hormati. Karena apa yang saat ini kita alami juga karena memang salah satu adalah pemberian dari leluhur kita. Oleh karena itu, penting sekali kita menunjukkan rasa hormat kepada leluhur kita. Ya, dengan mengingat hal-hal baik yang diajarkan, hal-hal baik yang diberikan semasa hidup, maka kita berusaha untuk menerapkan. Ketika kita menerapkan hal-hal baik itu, tentunya juga kita mendapatkan manfaat. Tapi sebaliknya ketika kita tidak menerapkan yang diajarkan oleh leluhur kita, ya tentunya kita mengarah hal yang tidak baik. Sebagai contoh, ketika kita selalu bergaul, hidup dalam kondisi yang mungkin sering kita isi dengan energi-energi yang tidak baik, ibarat seperti rumah, Bunda. Rumah punya pintu, ada jendela. Tapi pintu yang memiliki kunci ini sudah kita rusak. Otomatis siapapun juga bisa masuk. Orang-orang yang mungkin yang tidak diharapkan juga bisa masuk. Dan mungkin rumah menjadi tidak aman, baik barang-barang yang kita miliki ataupun diri kita. Oleh karena itu, dengan melakukan hal-hal baik ini akan membentengi diri kita, akan menjadikan pribadi yang sangat luar biasa. Menjaga hidup kita, selain menjaga hidup kita, dan memberikan hal baik kepada orang lain. Ini bukan menjadi orang yang egois, oh kamu mementingkan diri sendiri, tidak. Tapi kita harus benar-benar bahagia dalam kebaikan dalam hidup kita terlebih dahulu. Kalau kita tidak memiliki kebahagiaan, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Kalau kita tidak memiliki nilai-nilai luhur dalam diri kita, bagaimana kita bisa membantu orang lain? Jadi pentingnya penghormatan terhadap leluhur itu di agama Buddha pun diajarkan ya. Nah sekarang kita coba bertanya kepada agama Islam, kepada Habib.
apakah di agama Islam, khususnya pandangan Habib, penting kita untuk menghormati leluhur? Penting. Karena bagaimana kita mendapatkan keilmuan. Karena beliau ini kan lebih dahulu hidup sebenarnya. Beliau pun punya ilmu-ilmu yang harus terus namanya bersanad. Kita pun belajar pun dengan sanad kan. Saya belajar dengan guru saya belajar dengan guru saya terus sampai ke atas. Kalau kita bilang ada salaf punah soleh, ibarat kata para salaf itu para orang-orang terdahulu sebenarnya. Dan fungsi kita ziarah, kita sowan lah ibarat kata, kita mendoakan beliau itu sebenarnya bukan kita ini untuk mereka para pendengar juga kan. Kita berziarah, kita sowan lah ibarat kata, kita bersilaturahmi kepada satu ibarat kata makam leluhur ya atau apa, kita berdoa di situ, bukan kita ini menyembah beliau. Bukan menyembah, karena seorang yang dicintai sama Allah Ta'ala, yang dibilang wali Allah atau kekasihnya Allah itu pasti punya syir atau rahasia atau kemuliaan di sisinya Allah terkhusus. Nah, kita sowan di situ, kita mendoakan untuk apa? Untuk insya Allah beliau itu mendoakan kita dengan hal yang sama. Karena sejatinya kalau di Islam nanti, sejatinya itu orang yang meninggal itu kan hanya jasadnya saja, yang mana. Tapi ruh ini kan kekal. Ruh ini kekal, dan ruh para wali Allah ini kan memang dijaga sama Allah Ta'ala. Memang benar-benar dapat keistimewaan khusus di situ. Posisi yang khusus. Nah, posisi yang khusus. Nah, kita sebagai ibarat kata pendatang baru lah, newcomers di sini. Kalau kita menghilangkan ibarat kata ajaran-ajaran leluhur, kayak misalkan saya pakai belangkon nih, ya kan? Orang di luar sana, wah Habib pakai belangkon, biasanya kan begitu. Wah ini nggak boleh, ini bid'ah lah, atau ini apa, ini kayak gini. Loh, kalau saya bilang, dulu para leluhur kayak Wali Songo, berdakwah pun dengan ada yang pakai belangkon, ada yang dengan apa. Ini kan syariat. Dan saya bilang hakikatnya Allah itu tidak pernah, yang Maha Kuasa itu tidak pernah melihat casing. Tapi melihat bagaimana niat kita. Masya Allah. Kalau niat kita baik, walaupun casing kita seperti apa, insya Allah Allah terima itu. Gitu. Masya Allah. Nah itu pun yang leluhur kita ajarkan sebenarnya, dan kita sebenarnya tinggal menduplikasi aja. Oh ini begini, oh ini begini, dan mereka ini ibarat kata mereka ini udah babat hutan. Kita ini tinggal jalan doang. Enak banget ya. Ngapain kita babat hutan lagi dengan keegoan kita? Gitu. Nah, keakuan itu. Nah, itulah kalau menurut saya ya, menurut Habib inilah ujian di zaman sekarang. Dengan begitu banyaknya fitnah diolah di lingkungan di luar sana gitu loh. Makanya kalau saya bilang orang yang sadar adalah orang yang diam. Orang yang sadar adalah orang yang diam dan memancarkan energi positif yang insya Allah bisa diterima dengan hal layak, insya Allah mereka jadi positif juga. Itu aja sih sebenarnya. Aduh, saya tenang banget duduk di antara Habib dan Bante ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Udah ruangannya juga dingin, mendukung. Terdapat energi positif di sini, dan ini bercerita gak indah sekali. Nah, jadi mungkin Bante sendiri juga bingung nah Habib. Oh, Habib pakai belangkon. Paling unik gitu kan. Kenapa pakai belangkon? Kan biasanya mungkin Bante sering lihat ada yang pakai apa gitu. Ini pakai belangkon kan. Pakai imamah. Ini pakai belangkon kemana-mana. Jadi Bante udah tahu jawabannya kan. Kenapa pakai belangkon seperti itu. Karena nggak mau menghilangkan kebudayaan. Karena kalau sekarang di zaman sekarang yang Habib lihat dengan lingkungan di luar gitu loh, kebudayaan dengan agama ini dibenturkan. Itu kan yang harusnya nggak boleh sebenarnya. Malah sebenarnya kalau menurut saya Bante, itu harusnya diselaraskan. Dan itu yang diajarkan mursyid saya juga Bante. Kalau mursyid saya itu setiap malam Jumat, habis kita ngaji kan yasinan, baca ratib, itu main gending Jawa Bante. Jadi tidak melepaskan kebudayaan itu. Nah, itu sebenarnya yang harus kita selaraskan. Kalau kita pakai keegoan kita, ya kata Bante juga, energi negatif yang kita kumpulkan dalam diri kita menyebar luas, akhirnya yang di dekat kita bikin rusing semua gitu. Capek ya. Kecuali kalau kita sudah baik, kebanyakan kan banyak itu ujian kita sebenarnya. Kadang kita nggak baik, orang di sekitar kita malah menjatuhkan kita sebenarnya. Itu sebenarnya kalau menurut saya, orang itu sedang memperburuk dirinya sendiri. Bante. Jadi karena kita kuat dengan kan gini,
Kalau saat di dalam diri kita itu memancarkan energi positif, berproses dengan energi positif, orang-orang di sekitar yang berenergi negatif itu bakal keluar sendiri. Bakal nggak nyaman sama kita. Dan itu bakal mental. Itu dengan sendirinya. Begitupun ruqyah, ayo kita zikir bareng, kita selaraskan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Insya Allah jin itu pun keluar dengan sendirinya. Dan ruqyah itu bukan hanya manusia saja. Maksudnya? Maksudnya Habib? Jin pun bisa diruqyah. Nah, karena jin pun makhluknya Tuhan. Itu kalau ini baru Habib buka di sini. Tuh, Habib buka tuh. Karena hakikatnya jin itu membutuhkan kesempurnaan juga. Iya. Karena ibarat kata manusia ini kan makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Nah, jin ini perlu kesempurnaan dengan berdekatan dengan manusia yang berenergi positif. Jadi dia ikut dengan kepositifan itu. Jin kayak gitu, Habib? Karena jin pun nanti ada pertanggungjawabannya juga nanti dalam kehidupan. Karena memang pada dasarnya kan dia juga ciptaan, kan makhluk juga ya. Saya baru dengar loh Bante, karena nah kalau yang ruqyah jin itu siapa? Habib pernah? Kita, maksudnya gini. Kita tanya malam ini. Apakah Habib pernah meruqyah jin? Sering gitu kan. Sering. Karena begini, kalau kita misalkan kayak tadi kita meditasi di ruangan yang bagus ini kan, Masya Allah, energi positif ini. Saat kita meditasi, itu bukan kita aja yang meditasi sebenarnya. Tapi jin-jin sekitar yang ketarik dengan energi positif yang terpancar saat itu, dia duduk. Iya. Dan kalau coba deh, saat kita meditasi tadi sebenarnya kalau kita ngerasa ini penuh ruangan sebenarnya. Iya. Tadi saya juga ngelihat Habib dengan ini saya ketika tadi meditasi dan bersama Habib, saya ngelihat ada sosok hadir di sini. Wah, itu banyak di sini dan mereka pun ikut sinkronisasi untuk ibarat kata dia mendapat kesempurnaan. Dia dapat energi positif dari kita sebenarnya. Karena manusia itu kalau saya diajarkan sama mursyid, manusia itu adalah selang. Manusia adalah selang. Maksudnya apa? Jadi dari hakikatnya Allah Ta'ala melewati wasilah yaitu Rasulullah SAW, kita ini terus dipancarkan energi baik untuk disebar keluarkan ke yang lain. Nah kalau kita nggak ibarat kata selang, kalau nggak dipakai-pakai, ada lumut di situ, ada apa di situ, numpuk di situ. Tapi kalau kita terus berzikir, kita terus menselaraskan energi positif, kita berikan ke orang lain, kita ambil lagi, kan lumut itu juga hilang. Terkikis ya? Terkikis dengan sendirinya. Walaupun memang butuh proses dan waktu, tapi minimal akan terkikis. Pasti. Seperti itu, saya baru dengar, ya Allah, Alhamdulillah. Nah, saya jadi bingung mau nanya apa ini. Karena memang Masya Allah malam ini berbagi kasih, berbagi nilai-nilai kehidupan, ya memang karena sejatinya bahwa antara Bante bersama Habib duduk di sini ingin menselaraskan hal yang baik ya Bante ya, dan semoga aja sahabat-sahabat di rumah juga bisa mengambil kebaikan, energi kebaikan ini. Dan ketika Bante dan Biksu duduk di sini, kan ini kan di dalam kamera, bisa kan terpancar kepada sahabat-sahabat di rumah energi positif itu. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi bisa saling bergandengan tangan. Ya memang hakikatnya harusnya seperti itu. Seperti itu ya Bante ya. Masing-masing dengan Siddhartha Gautama juga mengajarkan hal kebaikan. Baginda Rasulullah SAW juga mengajarkan hal kebaikan kepada kita. Seperti Bante bilang, ketika para beliau-beliau yang sebelumnya itu sudah membuka jalan, untuk apa kita mengkikis-kikis lagi dengan ego dan keakuan? Kita tinggal meneruskan jalannya. Tinggal ngikutin aja kan. Ngikutin aja ya. Lebih mudah, lebih cepat. Lebih mudah ya, nggak ada beban jadinya Bante ya. Itu poin sih di situ sebenarnya. Orang udah di jalan ngapain panas lagi. Nah, mungkin Bante bisa kasih masukan kembali. Iya. Sebelum kita tutup acara malam ini. Baik. Dalam kehidupan ini penting sekali kita berusaha untuk menjaga diri kita, terutama dengan menjaga hal-hal baik. Hal-hal baik itu perlu terus kita latih, kita terus kembangkan, karena dengan terus melakukan hal baik ini kita mampu mengukur diri kita, mengukur hati kita, mengukur pikiran kita sampai di mana.
Tetapi ketika kita berhenti melakukan hal baik, maka kita tidak akan mampu mengukur hati kita, kebahagiaan kita. Seperti kita pengen timbang air ini berapa kilo beratnya, pakai timbangan, ya kan? Kita pengen mengukur orang kaya itu, oh rumahnya kalau ada di mana-mana, mobil di mana-mana, ya kan? Orang kaya itu makanannya mewah, bajunya indah mahal semua. Tapi orang bahagia tidak bisa diukur dari pakaian dan harta. Orang bahagia diukur dari hati yang bisa melepaskan semua sifat-sifat buruk itu. Dibersihkan sifat-sifat buruk itu, ditinggalkan. Ketika kosong dari sifat-sifat buruk, hal-hal baik yang ada, bertemu dengan hal yang menyedihkan sekalipun, orang itu tetap bahagia. Dihujat, disakiti, dirugikan dalam segi materi ataupun apapun, dia masih bisa happy senyum. Ya. Itu ilmu itu luar biasa itu. Bersyukur. Iya. Ya Tuhan. Mungkin Habib ada masukan lagi sebelum kita tutup acara malam ini? Masukan kita sih yang intinya ya sebenarnya mensinkronisasikan aja lah. Jadi jangan terbuai dengan nafsu dunia, jangan terbuai dengan keegoan diri gitu loh. Karena hakikatnya semua makhluk yang Allah ciptakan adalah itu baik. Yeah. Dan bagaimana kita memproses diri kita itu menjadi baik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Insya Allah hidup kita aman sudah. Amin, amin. Semoga kita berbahagia selalu. Kalau bahasanya untuk agama Buddha Pak Bante? Sukihontu. Sukihontu. Itu artinya apa? Namo Buddhaya. Semoga Anda memiliki berkah. Semoga Anda berbahagia. Sukihontu Namo Buddhaya. Iya. Saya juga pernah dengar. Kalau nggak salah dari Buddha juga ya Bante. Apa? Iya. Ya kita doa. Jadikanlah aku orang bahagia dan sekitarku menjadi bahagia. Iya. Oh ya. Iya. Jadikanlah aku orang yang bahagia dan sekitarku dan alam semesta ini berbahagia. Jadi kalau di dalam bahasa Pali itu secara singkatnya Sabisata Bawantu Sukitata. Ya, semoga semuanya berbahagia. Berbahagia. Oh, itu dia. Semuanya ya termasuk kita. Kita semua. Iya benar. Itu Iya. kita tadi memancarkan akan kembali kepada kita. Makanya tadi begini ya lambangnya. Oh gini. Karena yang didapat ya harus diberikan. Iya. Bener Bante? Iya. Oh gitu ya. Lambang Buddha seperti gimana Habib? Kayak kita lihat yang Buddha yang di kolam itu kan. Yang di kolam tadi ya. Ini kan begini kan? Oh Iya, gini, ini gini. memberikan berkah itu. Memberikan berkah. Iya. Kalau Habib kalau nggak tahu salah nggak tahu Ini. benar. Iya. Kita tanya Iya. kita lihat pandangan Habib dulu, Pak. Nanti Iya. baru dijelaskan sama Bante. Kenapa menurut Habib begini kok? Begini, kenapa tangan kirinya yang begini? Kenapa tangan kanan yang seperti ini? Jadi sesuatu hal yang diberikan kepada kita gitu, ibarat kata dunia lah atau apalah atau ini kita juga kita juga berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Oh, begitu namanya. Ini terus berproses. Kita dapat kita berikan, kita dapat kita berikan. Jadi nggak putus. Oh iya, rantai ya. Iya. Nah ini pandangan Habib ketika melihat lambang Tadi dari yang tadi. namanya tadi. patung-patung di depan itu ya. Nah Iya. sekarang menurut Bante, ini Habib berpandangan seperti ini Bante nih. Kalau Iya. salah mohon maaf, benar nggak menurut Bante? Memang benar. Oh, Iya. dibenarkan Bante. Jadi kebanyakan orang begini. Ini punya saya. Ini punya saya. Ini punya saya. Lagi. Tangan cuma dua. Tapi pengen banyak. Iya. Gitu kan? Sifat keserakahan ini yang kadang malah membuat kita menderita. Tetapi kalau kita mau legowo, mau berbagi, ini kasih yang lain satu, ini buat bunda, ya kan, ini buat koko. Tangan kita kosong, mau dapat yang lain juga masih bisa. Dapat ini, kita masih bisa nikmatin. Tapi bukan sebagai milik kita bagi lagi ke orang lain. Untuk mendapatkan hal baru terus. Iya, seperti Habib sampaikan tadi. Untuk mendapatkan hal yang baik lagi terus. Berproses. Masya Allah. Itu filosofinya luar biasa. Oke baiklah, terima kasih banyak Bante untuk malam ini. Sukihuki ya? Sukihontu Sukihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga kita semua berbahagia selalu. Iya.
Sadu. Habib, terima kasih banyak untuk sudah dapat hadir di malam ini. Semoga Habib juga berbahagia selalu. Amin. Baiklah sahabat di rumah, senang sekali saya berada di antara tamu-tamu yang sangat istimewa, di antara Habib dan Bante, karena di sini ini terasa banget energi positifnya, penebaran kasihnya dan selarasnya, dan semoga acara hari ini dapat menjadi hal kebaikan untuk sahabat di rumah dan akan menjadi bekal-bekal untuk sahabat di rumah untuk berbagi kasih dan berbagi kebahagiaan. Saya tutup malam ini dengan mohon maaf bila kami semua yang berada di sini ada salah kata. Sesungguhnya kami semua hanya manusia biasa. Salam bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum.